Pola double top reversal adalah pola pembalikan bearish yang biasanya ditemukan pada grafik batang atau bar chart, grafik garis atau line chart, dan grafik candlestick atau candlestick chart. Bentuk umumnya seperti yang terjadi pada layar Anda ini. Seperti namanya, pola ini terdiri dari dua puncak berurutan yang kira-kira sama levelnya dengan lembah dengan kedalaman moderat yang terjadi di antaranya. Perlu diperhatikan bahwa pola double top reversal pada grafik batang atau grafik garis benar-benar berbeda dari pola double top yang terjadi pada grafik tipe P dan F, yaitu bahwa double top breakout pada grafik P dan F adalah pola bullish yang menandai breakout resistance ke arah atas, seperti yang terlihat di layar Anda. Meskipun biasa terjadi beberapa variasi, pola double top reversal klasik biasanya terjadi setidaknya pada jangka menengah atau bahkan jangka panjang, dan ini menandai perubahan tren dari bullish ke bearish. Ada banyak potensi terjadinya pola double top reversal pada sepanjang perjalanan grafik. Tetapi jika support kunci belum ditembus ke bawah, maka pembalikan tren tidak dapat dikonfirmasi. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat poin-poin kunci dalam pola double top reversal ini. Silahkan disimak. Yang pertama adalah tentang tren sebelumnya. Pada pola pembalikan apapun, pasti ada tren yang sudah ada sebelumnya untuk kemudian berbalik arah. Dalam kasus pola double top reversal ini, akan diawali dengan tren naik yang signifikan yang terjadi selama beberapa bulan sebelumnya. Kata beberapa bulan ini dengan catatan bahwa time frame-nya adalah time frame daily. Puncak pertama adalah yang kita perhatikan berikutnya. Puncak pertama harus merupakan titik tertinggi dari tren saat itu. Dengan demikian, pola pertama sebenarnya terlihat cukup normal dan tren naik terlihat tidak dalam bahaya, atau setidaknya mulai dipertanyakan saat itu. Lalu, yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah lembah. Setelah puncak pertama, umumnya terjadi penurunan sebesar 10-20%. Volume pada penurunan dari puncak pertama biasanya tidak penting. Posisi terendah atau lembah terkadang dibulatkan atau ditarik sedikit yang bisa menjadi tanda adanya permintaan yang baik. Puncak kedua, ini harus diperhatikan. Kenaikan dari posisi terendah atau lembah biasanya terjadi dengan volume rendah dan bertemu dengan resistance dari harga tertinggi atau puncak sebelumnya, yaitu puncak yang pertama tadi. Resistance dari level tertinggi sebelumnya ini harus diperhatikan baik-baik. Setelah menemui resistance ini, kita biasanya akan langsung berpikir tentang terjadinya pola double top reversal ini. Wah, ini mau jadi nih pola double top reversal ini. Seperti itu. Akan tetapi, polanya ternyata masih perlu dikonfirmasi terlebih dahulu. Jangka waktu antara dua puncak dapat bervariasi dari beberapa minggu hingga beberapa bulan. Normalnya 1-3 bulan. Ini dengan catatan dengan time frame daily. Ya. Kita harus pahami bahwa puncak yang tepat sama persis ini lebih disukai ya, lebih akurat. Tetapi ada kelonggaran terkait dengan levelnya, dan biasanya 3% adalah angka kelonggaran yang dipakai.
Lalu yang harus diperhatikan setelahnya adalah penurunan dari puncak kedua. Silahkan perhatikan yang di panah. Penurunan berikutnya dari puncak kedua harus dilihat di dalamnya, yaitu ekspansi volume dan atau penurunan yang dipercepat. Mungkin ditandai dengan 1 atau 2 gap. Penurunan seperti itu menunjukkan bahwa kekuatan permintaan lebih rendah atau lebih lemah daripada penawaran dan akan terjadi test support dengan segera. Lalu kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah support break, dan ini sangat penting. Bahkan setelah harga turun ke support, pola double top dan pembalikan tren masih belum selesai dan membutuhkan konfirmasi lagi, dan support break dari titik terendah di antara kedua puncak yang sudah terjadi akan menyelesaikan pola double top ini. Ini juga harus terjadi dengan peningkatan volume dan atau penurunan yang dipercepat. Seperti terlihat yang ada di layar ini. Lalu kemudian perlu digarisbawahi juga adalah support yang tadi kena break ke bawah berubah menjadi resistance. Support yang ditembus kemudian menjadi resisten potensial, dan terkadang ada pengujian level resisten yang baru ditemukan ini dengan reaksi rally. Tes semacam ini dapat menawarkan kesempatan kedua untuk keluar dari posisi atau memulai posisi short atau jual yang baru. Nah, kemudian kita perlu memperhatikan target harganya. Dari pola double top ini, kita bisa mengetahui target perkirakan harga. Jarak dari level support break ke puncak dapat digunakan untuk target harga. Selisihnya bisa digunakan untuk target harga berikutnya. Ini akan menyimpulkan bahwa semakin besar pola, semakin besar potensi penurunannya. Walaupun pola double top ini mungkin tampak mudah, analis teknis harus mengambil langkah yang tepat untuk menghindari pola double top yang menipu atau yang mengalami false breakdown. Dua puncak yang terjadi harus dipisahkan sekitar 1 bulan. Sekali lagi, ini jika time frame-nya daily. Jika puncaknya terlalu dekat, mereka hanya bisa mewakili resistance normal saja. Jadi tidak bisa dianggap tanda sebuah perubahan yang stabil dalam gambaran penawaran atau permintaan. Pastikan bahwa lembah yang terjadi di antara dua puncak menurun setidaknya 10%. Penurunan kurang dari 10% mungkin tidak menunjukkan peningkatan tekanan jual yang signifikan. Setelah terjadi penurunan, silakan analisis lembah untuk mencari petunjuk tentang kekuatan permintaan. Jika harga sedikit tersendat di lembah dan mengalami kesulitan untuk bergerak naik kembali ke atas, maka permintaan bisa jadi mulai mengering. Saat suatu saham menguat, silakan perhatikan penurunan volume sebagai indikasi lebih lanjut dari melemahnya permintaan. Mungkin aspek terpenting dari pola double top reversal ini adalah bahwa kita jangan terburu-buru ambil posisi. Tunggu hingga support ditembus ke bawah dengan cara yang meyakinkan, dan biasanya mudahnya dengan ekspansi volume. Filter harga atau waktu dapat diterapkan untuk membedakan antara break support yang valid dan yang tidak valid. Untuk filter harga, mungkin diperlukan jeda support sebesar 3% sebelum validasi. Untuk filter waktu, mungkin diperlukan jeda support untuk bertahan setidaknya selama 3 hari sebelum dianggap valid. Tren ini berlaku sampai terbukti sebaliknya.
Dalam analisis pola double top ini, perlu diperhatikan jika support belum ditembus secara meyakinkan, maka tren tetap dianggap masih naik. Pola double bottom reversal adalah pola pembalikan ke arah naik yang biasanya ditemukan pada grafik batang, grafik garis, dan grafik candlestick. Seperti namanya, pola ini terdiri dari dua lembah berurutan yang kira-kira sama levelnya dengan puncak moderat yang terjadi di antaranya. Perlu diperhatikan bahwa double bottom pada grafik batang atau grafik garis benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan double bottom yang terjadi pada grafik P dan F, point and figures, yaitu breakdown double bottom pada grafik P dan F adalah pola bearish yang menandai penembusan support ke bawah. Meskipun ada variasi, pola double bottom klasik biasanya menandai perubahan tren dalam jangka menengah atau panjang. Banyak potensi terjadinya pola double bottom ini selama tren turun. Tetapi sampai resistance kunci ditembus, pembalikan belum dapat dikonfirmasi. Untuk membantu memperjelas terkait pola ini, kita akan melihat poin-poin kunci dalam formasi double bottom ini. Yang pertama, yang perlu digarisbawahi dan diperhatikan adalah tren sebelumnya. Dalam pola pembalikan apapun, pasti ada tren yang sudah ada sebelumnya untuk kemudian berbalik. Dalam kasus pola double bottom reversal ini, tren turun yang signifikan selama beberapa bulan harus terjadi terlebih dahulu. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan adalah lembah yang pertama. Lembah pertama harus menandai titik terendah dari tren turun saat itu. Dengan demikian, lembah pertama sebenarnya terlihat cukup normal dan tren turun tetap pada tempatnya. Trennya masih tren turun. Lalu kemudian kita harus memperhatikan puncak yang pertama. Setelah lembah pertama terjadi, kenaikan terjadi yang biasanya berkisar antara 10 hingga 20%. Volume pada kenaikan dari lembah pertama biasanya tidak penting. Tetapi jika terjadi peningkatan volume, dapat menandakan akumulasi awal. Pada ketinggian puncak yang pertama, terkadang terjadi keraguan untuk kembali turun. Keraguan ini menunjukkan bahwa permintaan meningkat, tetapi masih belum cukup kuat untuk breakout. Lalu perlu diperhatikan berikutnya adalah lembah yang kedua. Penurunan dari reaksi atas terjadinya puncak yang pertama tadi biasanya terjadi dengan volume rendah dan menurun menuju ke area support pada level terendah sebelumnya. Support dari level terendah sebelumnya ini harus tercapai. Ketika support terbangun dengan adanya penurunan ini, maka akan muncul kemungkinan terjadinya pola double bottom. Tapi itu masih perlu dikonfirmasi. Jangka waktu antara lembah dapat bervariasi dari beberapa minggu hingga beberapa bulan. Biasanya 1-3 bulan. Meskipun lembah yang tepat pada level yang sama itu lebih disukai, ada beberapa ruang untuk sedikit penyesuaian.
biasanya lembah baru yang terjadi, lembah yang kedua ini, terjadi pada kisaran 3% dari lembah sebelumnya. Ini bisa dianggap valid. Lalu yang perlu diperhatikan berikutnya adalah kenaikan dari lembah yang kedua ini. Volume memerankan peranan yang penting pada pola double bottom ini. Harus ada bukti yang jelas bahwa volume dan tekanan beli meningkat selama kenaikan dari lembah yang kedua. Silahkan perhatikan yang ada di layar. Kenaikan yang dipercepat ini, yang kadang ditandai dengan 1 atau 2 gap, juga menunjukkan potensi perubahan sentimen. Nah, yang berikutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah breakout resistance, yang mana ini adalah yang sangat penting. Ketika harga naik dari lembah kedua sampai pada resistance, pola ini dan pembalikan trennya masih belum selesai. Breakout resisten akan kemudian menyelesaikan pola ini. Jadi harus ada breakout resisten terlebih dahulu untuk memastikan pola benar-benar terjadi. Seperti ketika terjadi kenaikan, breakout ini harus dilakukan dengan adanya peningkatan volume dan atau kenaikan yang dipercepat. Resisten berubah jadi support. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan berikutnya. Resisten yang ditembus kemudian menjadi support potensial, dan terkadang level support yang baru ini akan diuji kembali dengan koreksi yang pertama. Tes semacam ini dapat menawarkan kesempatan kedua untuk menutup posisi short atau jual, atau memulai posisi long atau beli. Lalu kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya adalah target harganya. Jarak dari breakout resistance, level resistennya itu, ke nilai terendah pada lembah sebelumnya, ya, dari lembah ke resistance dapat digunakan untuk memperkirakan target harga. Ini menyiratkan bahwa semakin besar range harga pada pola ini, maka semakin besar pula potensi kenaikannya. Penting untuk diingat bahwa double bottom reversal ini adalah pola pembalikan jangka menengah hingga jangka panjang yang tidak akan terbentuk dalam beberapa hari saja. Dengan catatan ini time frame-nya daily. Meskipun pembentukan pola mungkin terjadi dalam beberapa minggu, lebih baik untuk memiliki setidaknya selisih 4 minggu antara dua posisi terendah pada lembah yang terjadi. Kesabaran seringkali bisa menjadi suatu kebijaksanaan dalam hal ini. Jadi tunggu dulu, sekali lagi, harus lebih dari 4 minggu. Biarkan pola ini berkembang dalam waktu, lalu cari petunjuk yang tepat. Kami ulangi, biarkan pola ini berkembang dalam beberapa waktu, lalu carilah petunjuk yang tepat. Kenaikan dari lembah pertama harus 10 hingga 20%. Lembah kedua harus membentuk nilai terendah dalam kisaran 3% dari harga terendah yang terbentuk sebelumnya, dan volume pada kenaikan berikutnya harus meningkat. Indikator volume seperti Chaikin Money Flow atau CMF, OBV, dan akumulasi distribusi dapat digunakan untuk mencari tanda-tanda tekanan beli sebagai dukungan atas indikator ini. Sama seperti pola double top, pada pola double bottom ini sangat penting untuk menunggu breakout.
Pembentukan pola ini dianggap tidak selesai jika resistensi yang terjadi belum ditembus.